Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam. selamat siang semuanya. Ya, Perkenalkan, nama saya Gaza Nurfin Radian, selaku moderator yang akan memimpin jalannya presentasi kita pada siang hari ini. Baik, jadi pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan membahas mengenai aneurisma. Oke, tanpa panjang lebar, kita bisa lanjut. Nah, jadi di sini ada daftar jurnal kelompok yang berisi dari identitas jurnal, temuan utama, serta nama mahasiswa yang mencarinya. Saya lihat di sini. Lanjut. Oke, kita langsung masuk saja ke pembahasannya. Yang pertama adalah definisi dari aneurisma yang akan dijelaskan oleh Ica. Kami persilahkan. Oke, terima kasih sebelumnya. Jadi kita langsung masuk ke materi definisi dari aneurisma. Aneurisma sendiri berasal dari kata Yunani yaitu aneurysma yang berarti pelebaran. Jadi, aneurisma adalah suatu kantong yang terbentuk akibat adanya perubahan pada struktur anatomi pembuluh darah. Sehingga aneurisma tampak seperti adanya penggelembungan di pembuluh darah tersebut yang biasanya terjadi di otak. Hal ini dapat diakibatkan karena adanya penipisan atau pelemahan pada dinding pembuluh darah pada satu titik tertentu. Tapi, aneurisma itu juga sering terjadi di aorta, otak, belakang tulang, dan juga usus. Kemudian kita masuk ke distribusi penyakit. Yang pertama adalah orang. Di orang terdapat 3, yaitu jenis kelamin, usia, dan faktor genetik. Untuk jenis kelamin, biasanya aneurisma itu lebih tinggi terjadi pada laki-laki yaitu 6,0% dibandingkan dengan perempuan yaitu 1,6%. Hal ini dipengaruhi oleh kebiasaan laki-laki yang lebih sering merokok. Kemudian usia. Kejadian aneurisma lebih sering ditemukan pada kelompok usia 65 sampai 74 tahun dan menurun pada usia di atas 85 tahun. Kemudian faktor genetik. Seseorang dengan riwayat penyakit keluarga aneurisma, hipertensi, dan juga penyakit vaskular itu memiliki risiko yang lebih tinggi terkena aneurisma. Kemudian tempat. Secara global, Australia menempati sebagai wilayah dengan prevalensi aneurisma tertinggi yaitu 6,7%, diikuti dengan Eropa 2,5%, diikuti dengan Amerika 2,2%, dan terakhir Asia 0,5%. Di Indonesia sendiri, prevalensi penyakit jantung sebagai faktor risiko dari aneurisma secara nasional adalah 1,5%, dengan provinsi tertinggi di Kalimantan Utara 2,2%, dilanjut daerah istimewa Yogyakarta 2,0%, dan yang ketiga adalah Kalimantan Timur, daerah kita sendiri yaitu 1,9%. Kemudian untuk waktu, aneurisma itu cenderung meningkat seiring bertambahnya usia manusia yaitu umumnya 60 sampai 70 tahun. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih banyak atas penjelasannya Ica. Sekarang kita lanjut ke determinan. Kami persilahkan. Baik, selanjutnya itu ada determinan atau penyebab. Jadi, aneurisma ini terjadi karena kelemahan di pembuluh darah pada segmen cavernosa, arteris carotis interna. Penyebabnya itu bisa dikarenakan aterosklerosis, pseudoaneurisma, infeksi, trauma, diseksi spontan, radiasi, kelainan jaringan ikat, dan kelainan bawaan. Selain itu juga terdapat beberapa faktor, seperti faktor yang dapat diubah, itu kayak merokok, konsumsi alkohol, obesitas, pola makan. Lalu ada faktor yang tidak dapat diubah, itu contohnya seperti usia, jenis kelamin, dan riwayat keluarga. Lalu yang terakhir, faktor biologis, itu seperti kegagalan protein struktural, elastin atau kolagen yang dapat melemahkan dinding aorta. Baik, kita masuk ke patogenesis. Kami persilahkan.
Lalu masuk ke patogenesis aneurisma. Jadi prosesnya itu awalnya diawali dengan adanya faktor risiko seperti hipertensi, kebiasaan merokok, konsumsi alkohol yang berlebih, usia lanjut, riwayat keluarga, dan kelainan jaringan ikat. Nah, faktor-faktor ini menyebabkan penurunan kualitas elastin dan kolagen pada dinding pembuluh darah. Lalu, yang pertama itu stres hemodinamik. Jadi, tekanan darah yang tinggi dan aliran darah turbulen menyebabkan stres hemodinamik berulang pada lapisan lamina elastis internal pembuluh darah. Ini mengakibatkan cedera mekanis mikro pada dinding arteri. Lalu yang kedua, kerusakan struktural dinding pembuluh darah. Jadi cenderung berulang memicu penipisan dan pelemahan lapisan elastin dan kolagen pada tunika media dan adventisia. Dinding pembuluh darahnya itu lebih rapuh dan tidak mampu mempertahankan bentuk normalnya. Lalu yang ketiga, respon inflamasi. Cedera pada dinding pembuluh mengaktifkan mediator inflamasi seperti sitokin, misalnya TNF, min alpha, IL-6, dan merekrut sel-sel imun, makrofag, sel T, sel mast. Sel-sel ini melepaskan enzim proteolitik seperti matriks metalloproteinases atau MMP yang mempercepat degradasi elastin dan kolagen. Next. Lalu yang keempat, remodeling dan pelemahan berkelanjutan. Kombinasi stres hemodinamik yang inflamasi kronis menyebabkan remodeling dinding pembuluh darah yang abnormal. Lapisan elastis internal makin rusak, ketebalan dinding berkurang, dan struktur menjadi semakin lemah. Lalu yang kelima, pembentukan tonjolan atau aneurisma. Pada titik paling lemah, tekanan intravaskular menyebabkan pelebaran atau penggelembungan lokal pembuluh darah. Inilah yang disebut dengan aneurisma. Pada fase ini, aneurisma bisa masih stabil atau progresif membesar. Lalu yang terakhir, perkembangan dan ruptur. Jika faktor risiko tetap berlangsung, aneurisma akan membesar dan lapisan dindingnya makin tipis. Ketika tekanan intravaskular melebihi kemampuan dinding yang sudah lemah, terjadi ruptur aneurisma yang berakibat pada pendarahan serius seperti pendarahan subarachnoid di otak. Terima kasih. Kita lanjut ke klasifikasi dari aneurisma. Kami persilahkan. Baik, izin masuk. Sebelumnya saya Aura Salsabila Nadine izin menyampaikan materi klasifikasi aneurisma. Jadi klasifikasi aneurisma itu ada 4 dibagi klasifikasinya. Yang pertama yaitu bentuk morfologi, yaitu dari morfologi ini ada scapular atau berry, fusiform atau bentuk tidak teratur dengan Dr. Sack. Kemudian yang kedua, parameter morfohemodinamik, yaitu aspek rasio atau tinggi atau lebar, size rasio atau perbandingan ukuran dengan pembuluh induk, kemudian juga height weight ratio, dan volume to ostium ratio. Bentuk yang tidak teratur dengan rasio tinggi lebih beresiko ruptur. Kemudian berdasarkan lokasi yang mana sering muncul pada sirkulasi anterior otak atau arteri communicans anterior, arteri communicans posterior, arteri cerebri media dibanding posterior, lokasi tertentu terbukti lebih rentan pecah. Kemudian yang terakhir, etiologi, yaitu sebagian jarang disebabkan oleh infeksi atau mikotik aneurisma atau trauma. Lanjut. Kemudian ini adalah materi gejala klinis, yang mana secara umum gejalanya itu kayak sering tanpa gejala, baru tapi tiba-tiba aneurismanya itu pecah. Kemudian juga sakit kepala hebat mendadak. Terus juga nyeri di sekitar mata atau wajah. Kemudian juga terdapat gangguan penglihatan. Kemudian juga ada kelopak matanya turun akibat tekanan pada saraf kranial. Kemudian juga merasakan mati rasa atau kelemahan wajah. Kemudian juga gangguan bicara dan keseimbangan pada kasus tertentu. Kemudian ada juga gejala darurat saat aneurismanya itu pecah atau ruptur.
yaitu sakit kepala sangat parah atau mendadak, kemudian juga mual dan muntah, kemudian leher kaku, kemudian juga kehilangan kesadaran atau pingsan, kemudian kejang, dan yang terakhir resiko tinggi menyebabkan stroke hemoragik atau kematian. Kemudian lanjut, terdapat faktor risiko dari aneurisma ini. Yang pertama itu hipertensi, yaitu tekanan darah tinggi menjadi faktor dominan yang meningkatkan resiko ruptur. Yang kedua usia lanjut, yaitu risiko meningkat seiring bertambahnya usia, khususnya di atas 40-50 tahun. Kemudian juga jenis kelamin perempuan, yang mana perempuan itu lebih rentan, terutama setelah menopause akibat perubahan hormonal. Kemudian ukuran dan morfologi aneurisma, semakin besar aneurisma tidak teratur atau dengan dokter sak lebih beresiko pecah. Kemudian lokasi aneurisma, aneurisma di arteri komunikans anterior atau posterior dan bifurkasi pembuluh utama itu lebih sering ruptur atau pecah. Kemudian yang terakhir faktor gaya hidup dan metabolik, yaitu seperti lifestyle orang-orang, merokok, obesitas, serta komposisi tubuh tertentu juga dilaporkan berhubungan dengan resiko aneurisma intratrial. Baik, terima kasih. Kita akan lanjut ke strategi pencegahan. Kami persilahkan. Baik, jadi saya izin menjelaskan terkait strategi pencegahan. Itu ada deteksi dini pada pasien dengan penyakit jantung bawaan atau vaskulitis, terus juga dengan mengontrol infeksi paru dan hipertensi pulmonal, terus kontrol faktor risiko, menghindari trauma, melakukan pemantauan rutin dengan imaging atau CT scan atau USG Doppler. Kemudian dengan deteksi dini aneurisma asimptomatik melalui pemeriksaan neuroimaging, screening ultrasonografi pada pasien dengan riwayat keluarga aneurisma. Kemudian juga ada strategi pencegahan itu terapi medis, operasi terbuka, endovaskular, observasi aneurisma kecil, intervensi pada yang bergejala pertumbuhan, sama bedah terbuka. Baik, jadi setelah dijelaskan oleh teman-teman kita tadi, materi terkait aneurisma, kita sampailah ke kesimpulan, di mana kita tahu bahwa aneurisma sendiri itu merupakan pelebaran yang abnormal pada pembuluh darah akibat kelemahan dindingnya yang dapat terjadi di otak, aorta, belakang lutut, serta usus. Kejadian ini sendiri dipengaruhi oleh faktor usia, jenis kelamin, genetik, gaya hidup, serta kelemahan elastin atau kolagen pembuluh darah. Patogenesisnya sendiri dimulai dari faktor risiko seperti hipertensi, merokok, alkohol, usia lanjut, kelainan dan kelainan jaringan ikat yang memicu stres hemodinamik dan inflamasi kronis sehingga dinding pembuluh darah melemah, kemudian membentuk tonjolan yang berisiko pecah. Risiko ruptur juga sendiri ditentukan oleh ukuran, bentuk, dan lokasi aneurisma. Pencegahan ini sendiri dilakukan dengan kontrol faktor risiko, deteksi dini, pemantauan rutin, serta tindakan operatif atau endovaskular pada aneurisma yang berisiko tinggi. Baik, sekarang kita akan lanjut ke pertanyaan yang sudah diberikan oleh beberapa kelompok terkait. Jadi yang pertama itu ada pertanyaan dari kelompok 5, yaitu menjelaskan, mereka bertanya bahwa mengapa hipertensi dan kebiasaan merokok sendiri sering disebut sebagai faktor risiko utama terhadap aneurisma. Nah, bagaimana dari teman-teman sekalian? Apakah ada jawaban dari teman-teman terkait pertanyaan dari kelompok 5 ini? Kami persilahkan. Oke, baik. Mungkin saya izin menjawab ya, tapi mungkin dari teman-teman lain boleh kalau misalnya mau menambahkan. Jadi kalau menurut saya, hipertensi itu kan menyebabkan tekanan darah kita itu berlebih pada dinding arteri.
sehingga mempercepat kerusakan dan juga pelemahan dari pembuluh darah tersebut. Sedangkan kalau misalnya merokok itu, kan rokok itu mengandung zat berbahaya, sehingga bisa merusak elastisitas pembuluh darah itu, kemudian mengganggu aliran darahnya dan mempercepat aterosklerosis. Sehingga kombinasi antara hipertensi dan juga kebiasaan merokok itu membuat risiko terjadinya aneurisma itu lebih tinggi. Nah, kalau itu mungkin dari saya. Kalau dari teman-teman lain ada yang mau ditambahkan, boleh ditambahkan. Baik, terima kasih banyak atas penjelasannya, Fauzia. Mungkin dari teman-teman lain ada yang memiliki tanggapan berbeda terkait pertanyaan dari kelompok 5? Silakan, apakah ada yang ingin menambahkan? Kayaknya cukup aja deh pertanyaannya itu. Oke, baik. Sepertinya kita cukupkan saja ya penjelasannya. Baik, selanjutnya kita akan lanjut ke pertanyaan dari kelompok 3, yaitu mereka bertanya, apa perbedaan terkait gejala klinis aneurisma yang belum pecah dengan aneurisma yang belum pecah? Atau yang aneurisma yang sudah pecah atau ruptur? Nah, gimana dari teman-teman? Ada yang bisa menjawab terkait pertanyaan ini? Baik, jadi saya izin menjawab. Dari perbedaannya sendiri itu di aneurisma belum pecah biasanya tanpa gejala, tapi bisa menimbulkan nyeri kepala ringan sama nyeri sekitar mata, gangguan penglihatan atau kelopak mata itu turun. Kemudian dengan aneurisma pecah atau ruptur itu biasanya muncul sakit kepala hebat mendadak. Terus juga mual, muntah, lehernya itu kaku, penurunan kesadaran, bahkan bisa sampai kejang. Jadi itu sih dari saya. Mungkin teman-teman lain ada yang mau menambahkan? Baik, izin menambahi. Jadi untuk aneurisma yang belum pecah ini, selain dari contoh yang sudah gejala-gejala yang sudah dibilang Gila tadi, ada gejala lain yaitu berupa nyeri pada punggung atau perut jika aneurisma itu terletak di aorta abdominalis. Nah, untuk aneurisma yang sudah pecah ini, gejalanya ini dapat bervariasi tergantung pada lokasinya. Tapi umumnya itu meliputi sakit kepala, dan juga jika aneurisma pecah di otak, gejala lainnya itu dapat berupa miosis atau penyempitan pupil, ptosis atau kelopak mata atas turun, dan kehilangan kesadaran, dan lain-lain. Nah, kalau misalkan aneurismanya ini pecah di aorta abdominalis, gejalanya ini dapat berupa nyeri pada perut, shock, dan juga penurunan kesadaran. Baik, terima kasih banyak atas jawaban dari Dila serta penambahannya dari Olin. Baik, terima kasih banyak. Kita akan lanjut ke pertanyaan ketiga, yaitu dari kelompok 1. Nah, kelompok 1 sendiri itu bertanya, bagaimana sih peran faktor usia dan jenis kelamin dalam meningkatkan risiko aneurisma ini? Silakan teman-teman jika ingin menjawab. Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari kelompok tersebut. Jadi, risiko aneurisma meningkat seiring bertambahnya usia karena elastis si pembuluh darahnya itu menurun. Jadi, jenis kelamin perempuan itu bisa lebih beresiko karena setelah menopause, terkhusus setelah mereka menopause, itu bisa berkurangnya hormon estrogen yang biasanya melindungi pembuluh darah. Dari saya cukup, mungkin dari teman lain ada yang mau menambahkan? Baik, terima kasih banyak atas penjelasannya. Silakan Ayah jika ingin menambahkan. Saya izin menambahkan, jadi selain dari faktor usia sama jenis kelamin tuh sebenarnya ada juga seperti riwayat genetik. Jadi riwayat genetik itu bisa memperbesar kemungkinan munculnya aneurisma juga. Jadi seperti itu. Baik, terima kasih banyak atas semua jawaban dari teman-teman semua.
kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari kelompok 4. Jadi kelompok 4 sendiri bertanya, mereka meminta untuk kita kira-kira sebutkan dan jelaskan apa aja sih bentuk dari morfologi aneurisma berdasarkan klasifikasinya. Nah, kira-kira dari teman sendiri ada yang mau menjawab? Saya. Silakan. Jadi morfologi berdasarkan klasifikasi itu ada 3. Yang pertama tuh sakular atau nama lainnya Berry aneurisma. Dia tuh berbentuk seperti kantung kecil pada satu sisi pembuluh. Kemudian yang kedua itu klasifikasi berdasarkan fusiform, yaitu pelebaran memanjang di seluruh diameter pembuluh. Kemudian yang terakhir itu dissecting aneurisma, yaitu terjadi robekan pada lapisan dinding arteri sehingga darah masuk di antara lapisan dinding. Baik, terima kasih banyak atas jawabannya, Aura. Kita akan lanjut ke pertanyaan dari kelompok 6, yaitu mereka bertanya, kenapa sih lokasi aneurisma pada arteri komunikans anterior dan posterior itu lebih sering mengalami ruptur atau pecah dibanding lokasi lain? Silakan jika teman-teman mau menjawab. Saya izin menjawab langsung, karena arteri komunikans itu merupakan area dengan aliran darah bercabang, sehingga tekanan hemodinamiknya di situ itu tinggi. Kemudian percabangan ini membuat dinding pembuluh darah tersebut lebih rentan terhadap tekanan yang mengakibatkan risiko ruptur itu lebih besar dibanding dengan lokasi lain. Seperti itu. Wah, baik. Terima kasih banyak atas penjelasannya, Fauzia. Jadi jelas ya, kenapa arteri komunikasi itu lebih rentan mengalami ruptur. Oke, kita lanjut ke pertanyaan dari kelompok terakhir nih, yaitu kelompok 7. Mereka bertanya, gimana strategi pencegahan yang bisa kita lakukan pada pasien dengan resiko tinggi aneurisma? Silakan teman-teman jika menjawab. Saya izin jawab dari pertanyaan kelompok 7. Jadi, strateginya itu adalah dengan mengontrol faktor resiko, seperti menjaga tekanan darah tetap normal, berhenti merokok, mengatur pola makan sehat, olahraga yang teratur, serta kontrol rutin ke dokter untuk deteksi dini. Pada kasus tertentu, dengan risiko tinggi bisa dipertimbangkan tindakan medis seperti operasi atau endovaskular. Baik, terima kasih banyak atas penjelasannya, Agnia. Wah, jadi teman-teman sudah tahu ya gimana cara mengatasi aneurisma ini. Baik, kami ucapkan terima kasih banyak atas perhatian dari teman-teman semua karena telah memperhatikan kami dalam menjelaskan materi aneurisma ini. Sebelumnya, saya Ghazal Ferdian selaku moderator pamit undur diri mewakili teman-teman dari kelompok 2. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak semuanya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima Thank you, kasih thank you. teman-teman.